Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NIM 20000240066. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang perjanjian internasional menurut apa yang saya pahami. Jadi, ruang lingkup dan peristilahan perjanjian internasional ini adalah merupakan dasar pembentukan dari sebagian besar hukum internasional modern. Perjanjian internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendasar negara-negara untuk mengatur dengan persetujuan bersama masalah yang menjadi perhatian bersama, dan dengan demikian membawa stabilitas dalam hubungan timbal balik di antara mereka. Perjanjian ini juga menurut saya itu sedikit banyaknya untuk menjaga kedamaian antar negara, menjaga hak-hak dan kewajiban negaranya masing-masing. Jadi ada beberapa seiring perkembangannya hukum internasional istilah-istilah perjanjian yang sering digunakan antar banyak negara, yaitu yang pertama adalah treaty. Adalah istilah yang digunakan untuk perjanjian multilateral antar banyak negara yang substansi dari perjanjian tersebut sangat penting bagi para pihak. Yang kedua ada convention atau konvensi, merupakan perjanjian yang dihasilkan dari pelaksana konferensi yang biasanya bersifat sangat penting sehingga mewajibkan negara-negara untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Biasanya konvensi akan berlaku sebagai kaidah hukum internasional yang mengatur suatu isu penting dan dapat berlaku secara luas. Salah satunya konvensi di bidang lingkungan, yaitu Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim 1992 UNFCCC. Yang ketiga ada agreement dan arrangement. Kedua istilah perjanjian internasional ini biasanya mengatur hal-hal yang sangat khusus mengenai hal teknis dan bersifat administratif. Maka biasanya jika perjanjian internasional menggunakan istilah ini, substansi yang diatur mengenai masalah teknis dan ruang lingkupnya tidak begitu luas. Yang keempat ada Memory of Understanding atau MOU. Merupakan perjanjian internasional yang kurang resmi atau informal sehingga bersifat non-legally binding. Namun sekarang menurut perkembangannya, MOU sudah banyak digunakan sebagai perjanjian internasional yang bersifat formal dan mengikat. Istilah MOU biasanya digunakan untuk perjanjian internasional yang berupa pengaturan pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional yang lebih tinggi tingkatnya. Yang kelima ada deklarasi atau pernyataan, merupakan kesepakatan para pihak yang hanya bersifat umum saja dan mengatur hal yang pokok-pokoknya saja, sehingga biasanya deklarasi biasanya lebih bersifat soft law. Soft law bersifat tidak mengikat secara hukum, akan tetapi biasanya para pihak akan tetap mematuhi deklarasi tersebut, seperti deklarasi Rio 1992 yang telah menjadi dasar terbentuknya perjanjian internasional salah satunya. Yang keenam ada protokol dan adjustment. Protokol sendiri mempunyai pengertian yang sangat banyak menurut G.G. Stark. Protokol bisa diartikan sebagai pelengkap dari suatu konvensi, sebagai instrumen pembantu yang bersifat independen, sebagai treaty yang sifatnya sama dengan konvensi, dan protokol sebagai suatu dokumen yang memuat persetujuan tertentu. Sedangkan adjustment biasanya berupa penyesuaian atau amandemen dari suatu protokol yang sudah ada. Yang ke-8 ada statuta atau statutes dan piagam atau charter. Dua istilah ini sama-sama digunakan dalam perjanjian internasional yang diadakan oleh organisasi internasional dan biasanya dijadikan konstitusi atau dasar terbentuknya organisasi internasional yang mengadakan perjanjian tersebut. Ada lagi selanjutnya modus vivendi.
merupakan istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang digunakan untuk instrumen kesepakatan bersifat sementara dan kurang resmi, informal. Biasanya para pihak menggunakan perjanjian internasional dengan istilah ini akan menindaklanjutinya dengan bentuk perjanjian internasional yang lebih formal dan bersifat permanen. Ada lagi concordat adalah istilah perjanjian internasional yang biasanya digunakan untuk kesepakatan antara tahta suci dengan negara-negara lain di bidang keagamaan. Jadi kalau di bidang keagamaan istilahnya ada concordat. Selanjutnya ada agreed minutes atau summary records atau records of discussion, merupakan suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara dari suatu pertemuan teknis. Bentuk ini banyak dipakai untuk merekam pembicaraan pada acara-acara kunjungan resmi atau tidak resmi, atau untuk mencapai kesepakatan sementara sebagai bagian dari rangkaian putaran perundingan mengenai suatu masalah. Yang terakhir ada pertukaran nota politik. Exchange of notes adalah instrumen diplomatik yang berisi pertukaran penyampaian dan pemberitahuan resmi posisi pemerintahan masing-masing yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. Exchange of note dapat berupa sekadar pelaksanaan tindak lanjut dari suatu persetujuan yang telah dicapai, konfirmasi dari kesepakatan lisan yang telah dicapai sebelumnya, kesepakatan tentang perbaikan dari suatu perjanjian yang telah berlaku, atau suatu perjanjian yang ditandatangani di tempat yang berbeda dan dalam waktu yang tidak sama. Jadi itu adalah tadi beberapa istilah-istilah perjanjian yang sudah berkembang zaman hukum internasional modern. Jadi ada lagi perjanjian internasional ini yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Ada dua perjanjiannya, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau sumber hukum perjanjian internasional, sumber hukumnya ada di pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah atau yang ICJ. Selanjutnya jenis-jenis perjanjian internasional ini ada beberapa juga. Pertama ada perjanjian internasional dari segi jumlah pesertanya. Terdapat dua jenis perjanjian internasional berdasarkan klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional bilateral dua negara dan atau pihak, dan multilateral lebih dari dua negara atau pihak. Yang B selanjutnya perjanjian internasional berdasarkan kesempatan yang diberikan untuk menjadi negara pihak. Terdapat dua jenis perjanjian internasional dalam klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional tertutup atau perjanjian internasional khusus dan perjanjian internasional terbuka. Sesuai dengan namanya, perjanjian internasional khusus atau tertutup merupakan perjanjian internasional yang hanya mengatur kepentingan para pihak yang bersangkutan, di mana pihak ketiga tidak diperkenankan terlibat dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya, pada perjanjian internasional terbuka, pihak ketiga atau negara-negara yang pada awalnya tidak terlibat dalam pembentukan perjanjian internasional tersebut dapat menyatakan persetujuannya untuk terikat atau disebut consent to be bound dengan perjanjian tersebut di kemudian hari. Yang C, perjanjian internasional dari segi kaidah hukum yang dilahirkannya. Klasifikasi ini memiliki kaitan erat dengan jenis perjanjian internasional sebelumnya dan membagi perjanjian internasional ke dalam 3 bagian lagi, yaitu perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum yang khusus yang berlaku bagi para pihak yang terikat, atau kaidah hukum khusus yang berlaku dalam kawasan regional tertentu, dan kaidah hukum yang berlaku secara universal umum. Selanjutnya yang D, perjanjian internasional berdasarkan bahasa. Suatu perjanjian internasional dapat dirumuskan dalam satu bahasa, dua bahasa, atau lebih, dan yang dirumuskan dalam satu bahasa tertentu saja yang sah dan mengikat para pihak, dan atau yang semuanya merupakan naskah sah, otentik,
dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama. Perjanjian internasional berdasarkan substansi hukum yang dikandungnya. Secara garis besar ada 3 macam perjanjian internasional jika ditinjau berdasarkan kaidah hukum yang dirumuskan di dalamnya, yaitu perjanjian internasional yang seluruh pasalnya merupakan perumusan dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dalam bidang yang bersangkutan, yang merupakan perumusan atau yang melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang sama sekali baru dan atau yang substansinya merupakan perpaduan antara kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dan kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali. Yang selanjutnya yang F, yang terakhir, perjanjian internasional berdasarkan pemrakarsanya. Perjanjian internasional sudah pasti lahir atas kebutuhan untuk mengatur suatu objek yang dihadapi secara bersama-sama oleh para pihak yang berkepentingan. Maka pasti ada pihak yang berinisiatif untuk mengadakan suatu perjanjian internasional, untuk mengadakan perjanjian dengan negaranya. Berdasarkan pemrakarsanya, perjanjian internasional terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu yang kelahiran atau pembentukannya diprakarsai oleh negara atau negara-negara dan atau organisasi internasional. Jadi perjanjian internasional ini ada tujuannya gunanya perjanjian ini bisa juga untuk mengadakan perjanjian demi tercapainya tujuan bersama atau memperoleh fungsi lain, misalnya pengakuan dari masyarakat bisa dijadikan sebagai hukum internasional. Jadi mungkin sampai di sini aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.